Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru selalu sehat dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pada pelatihan kali ini pertemuan dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru melalui kompetensi sosial emosional, kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness dalam pembelajaran. Oke, pada kesadaran penuh mindfulness dalam pembelajaran, di sini akan diberikan contoh-contoh teknik yang dapat menumbuh kembangkan KSE. KSE adalah kompetensi sosial emosional. Jadi di sini bisa dengan bernapas dengan kesadaran penuh, identifikasi perasaan, membuat jurnal diri, mengidentifikasi emosi, kegiatan role play, komunikasi aktif, dan membuat puisi akrostik puisi. Awal kalimat atau menulis kata-kata ditulis berdasarkan huruf-huruf dari judul puisi tersebut. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh teknik yang dapat menumbuh kembangkan KSE. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi di sini contoh tekniknya adalah bernapas dengan kesadaran penuh. Ketika murid-murid itu sudah jenuh, maka kita beri kesempatan untuk bernapas dengan kesadaran penuh. Contohnya ketika mereka sudah beberapa pembelajaran, mereka sudah terlihat ngantuk, sudah bosan dan kelihatan sudah malas mendengarkan atau melakukan apapun, maka kita bisa melakukan dengan bernapas dengan kesadaran penuh. Jadi di sini yang dilakukan guru meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik napas dalam-dalam dan kemudian melepaskannya perlahan-lahan. Lakukan sebanyak 10 kali untuk murid yang lebih kecil, misalnya anak TK, anak PAUD. Kita bisa minta mereka tiduran dan meletakkan boneka di atas pusarnya. Minta mereka memperhatikan bagaimana boneka yang ada di atas pusar mereka naik perlahan-lahan. Minta mereka refleksikan apa yang mereka rasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan mereka setelah melakukan kegiatan tersebut. Jadi di sini adalah melakukan bernapas dengan kesadaran penuh yang semula gambar di sini mulai agak kusut-kusut ya. Setelah itu mulai kembali sudah siap kembali menerima pembelajaran. Lanjut yang berikutnya adalah contoh-contoh tekniknya identifikasi perasaan. Yang dilakukan oleh guru, bacalah sebuah cerita yang perasaan tokoh-tokohnya dideskripsikan dengan jelas dalam cerita tersebut. Misalnya dongeng si kancil, kisah Loro Jonggrang, atau kejadian faktual yang sedang terjadi dan lain-lain. Minta murid-murid untuk menggambar ekspresi wajah-wajah tokoh cerita sesaat setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru atau orang-orang yang mengalami apa yang diceritakan atau perasaan tokoh yang ada dalam cerita tersebut atau tokoh yang mengalami kejadian faktual apa yang diceritakan. Lalu yang berikutnya membuat jurnal diri. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Jadi guru bisa meminta murid menyiapkan sebuah buku tulis yang akan mereka sebut sebagai buku jurnal. Minta mereka menggambarkan ataupun menulis tentang apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang dirasakan mereka setelah melakukan berbagai kegiatan pada hari tersebut. Biasanya kita membuat jurnal diri ini ketika sekolah mau pulang ya, ketika pembelajaran terakhir. Di dalam jurnal tersebut kita buat apa yang menarik. Jadi merefleksikan apa yang menarik dari kegiatannya, apa hal baru yang saya lihat, yang murid-murid lihat, apa yang berubah dalam perasaan dan pikiran saya, apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Jadi ini sebuah jurnal diri merefleksikan apa yang didapat pada hari itu. Contoh yang berikutnya yaitu mengidentifikasi emosi. Yang bisa dilakukan oleh guru, minta siswa bekerja berpasangan. Secara bergantian minta masing-masing anak menunjukkan ekspresi yang menunjukkan emosi tertentu. Misalnya, siswa A tersenyum, siswa B menebak. Itu senang. Lakukan secara bergantian dan dengan beragam emosi.
guru bisa menggunakan roda emosi. Guru juga dapat memperlihatkan foto atau gambar-gambar berbagai ekspresi dan meminta murid-murid menebak emosi tokoh tersebut. Murid juga dapat menjelaskan alasan dari tebakan mereka. Misalnya, dia merasa takut karena matanya agak terpejam. Minta siswa bekerja berpasangan. Ajak anak merefleksikan apa yang mereka pelajari dari jawaban yang mereka berikan. Yang berikutnya adalah salah satu contohnya kegiatan role play komunikasi aktif. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Setiap murid dipersilakan duduk berpasangan untuk kemudian saling bergantian bercerita. Saat satu murid menceritakan sebuah cerita yang disampaikan bisa tentang pengalaman yang menyenangkan, walaupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Murid lainnya berusaha mendengarkan dengan seksama dan bertanya apabila ada cerita yang belum jelas. Setiap murid diajarkan untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran akan cerita temannya dan berusaha tidak menginterupsi saat temannya sedang berbicara. Mereka dapat bertanya, lalu apa yang terjadi setelah selesai? Pencerita berganti sebagai pendengar. Ajak murid untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan saat bercerita maupun saat menjadi pendengar. Jadi kadang-kadang kita ingin didengarkan cerita, tetapi ketika kita mendengarkan cerita orang lain kita ogah-ogahan. Nah, berarti tidak komunikasi aktif. Komunikasi aktif tandanya mendengarkan dengan kesadaran penuh. Contoh teknik berikutnya yaitu membuat puisi akrostik. Puisi yang awal kalimat atau kata-katanya ditulis berdasarkan huruf-huruf dari judul puisi tersebut. Yang bisa dilakukan oleh guru, minta murid menyiapkan kertas atau buku dan alat tulis. Instruksikan kepada murid-murid untuk membuat puisi dengan menggunakan nama mereka atau temannya. Setiap kata yang dituliskan merupakan identifikasi dari kekuatan, minat, atau hal positif yang lain yang mereka miliki. Contohnya, Mary, M manis orangnya, empati, ramah, inisiatif dalam pekerjaan. Ya, ini salah satu contoh menggunakan nama saya sendiri. Jadi di sini kekuatannya apa? Dia itu empati, ramah, dan punya inisiatif. Ya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Demikian pembelajaran ketiga dalam pelatihan kompetensi sosial emosional. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Baik, kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru peserta pelatihan kompetensi sosial emosional. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba latihan sederhana peningkatan kondisi berkesadaran penuh atau yang disebut mindfulness. Teknik ini dinamakan teknik stop. Caranya atau duduklah kegiatan Bapak Ibu dalam berkesadaran penuh atau yang disebut mindfulness. Teknik ini dinamakan teknik stop. Caranya kita berhenti, menarik napas dalam, amati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu,
bermanfaat untuk meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu bisa kita alami. Latihan ini bisa dilakukan ketika jeda dalam mengerjakan tugas-tugas kita, atau bisa juga kita lakukan untuk menambah fokus dalam mengerjakan pekerjaan kita. Ayo kita lihat prakteknya. Hentikan sejenak apa yang kamu lakukan. Ambillah posisi yang nyaman, baik duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk Anda. Berdiri atau duduklah dengan kondisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silahkan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam, sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula yang Anda rasakan saat otot perut mengepes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai, silahkan lanjutkan aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Dengan latihan teknik stop ini secara rutin, Bapak Ibu bisa meningkatkan kesadaran penuh mindfulness dan membuat respon
dan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu bisa lakukan saat berdiri atau di saat Bapak Ibu lagi melakukan pekerjaan yang begitu banyak, atau Bapak Ibu bisa melakukannya di saat di mana pekerjaan itu butuh kefokusan atau konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara stop, menarik napas dalam atau panjang, amati tubuh, perasaan dan pikiran. Setelah itu lanjutkan kegiatan